Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Tuhan Yang Maha Esa, karena telah melimpahkan rahmat dan hidayah hingga kami bisa menyelesaikan tugas dari mata kuliah Bahasa Indonesia Korespondensi dengan keadaan sehat walafiat. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang kelengkapan surat dengan anggota. Yang pertama ada saya sendiri, Revianto Lutfi Auzai, kemudian ada Khairunisa, dan yang ketiga ada Ridho Satrio Ramadan. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Materi yang pertama adalah materi perangko yang akan disampaikan oleh Ridho Satrio Ramadan. Perkenalkan, nama saya Ridho Satrio Ramadan. Saya akan menjelaskan materi tentang perangko. Penny Black adalah perangko pertama yang diciptakan pada tahun 1840. Perangko dalam bahasa Latin franco adalah secari kertas berperekat sebagai bukti telah menerapkan pembayaran sebagai jasa layanan pos, seperti halnya mengirim surat. Perangko ditempelkan pada amplop, kartu pos, atau benda pos lainnya sebelum dikirim. Perangko pertama kali dikenalkan pada tanggal 1 Mei 1840 di Britania Raya sebagai reformasi pos oleh Rowland Hill. Oleh karena itu, sampai sekarang, Britania Raya mendapatkan perlakuan khusus. Negara ini adalah satu-satunya negara yang tidak perlu mencantumkan nama negara di atas perangkonya. Selanjutnya ada jenis-jenis perangko. Jenis yang pertama adalah perangko definitif. Perangko definitif atau perangko biasa, yakni perangko yang penerbitannya dimaksudkan sebagai memenuhi kebutuhan perangko sehari-hari. Tidak ada kaitannya dengan suatu perihal atau peristiwa. Perangko tersebut terdiri dari beberapa pecahan harga mulai dari harga nominal rendah sampai harga nominal tertinggi. Misalnya, perangko seri binatang pada tahun 1956, perangko seri alat musik 1967, perangko seri Presiden Soekarno, perangko seri Presiden Soeharto, dan perangko seri Pelita pembangunan 5 tahun. Selanjutnya ada jenis perangko peringatan, yaitu perangko yang penerbitannya dikaitkan dengan suatu perihal atau peristiwa dan dimaksudkan sebagai memperingati suatu hal yang bersifat nasional maupun internasional. Contoh dari perangko ini adalah 100 tahun Perangko Indonesia, 10 tahun Konferensi Asia Afrika, 25 tahun ASEAN. Selanjutnya ada jenis perangko istimewa. Perangko istimewa yaitu perangko yang penerbitannya dimaksudkan sebagai menarik perhatian penduduk di dalam maupun di luar negeri tentang kegiatan-kegiatan yang dilancarkan oleh pemerintah dalam beragam bagian yang bersifat nasional maupun internasional. Contohnya, perangko seri pariwisata 1988, perangko seri flora 1989, perangko seri fauna 1989, dan perangko seri World Cup Italia 1990. Selanjutnya ada perangko amal. Perangko amal yaitu perangko yang penerbitannya dimaksudkan sebagai menghimpun dana untuk kebutuhan amal dan dijual dengan harga tambahan. Pendapatan dari hasil penjualan perangko ini setelah dikurangi dengan harga perangko, ongkos pembuatan dan ongkos lainnya, disumbangkan kepada suatu badan amal yang telah diputuskan oleh pemerintah. Misalnya, Perangko Hari Sosial 3 1960, Perangko Hari Sosial 4 1961. Selanjutnya, jenis perangko yang terakhir adalah perangko prisma. Singkatan dari perangko identitas milik Anda, personalized stamps, adalah perangko yang mampu mempertunjukkan foto atau identitas lainnya seperti logo, produk, lambang perusahaan, tulisan atau slogan, bahkan tanda tangan atau apapun yang dikehendaki oleh pemesan, yang dicetak atas security paper, seperti halnya kertas berharga. Perangko prisma mampu dipergunakan sebagai berkirim surat, juga mampu menjadi sebagai cindera mata. Selanjutnya, kita beralih kepada bentuk dan ukuran perangko. Pada mulanya, perangko-perangko diterbitkan dalam wujud persegi panjang berlandaskan dengan bingkai potret raja yang menjadi gambar perangko dari negara penerbitnya. Perangko-perangko yang pernah dipergunakan di Indonesia diterbitkan dalam wujud persegi panjang, segi 4 sama sisi, dan segitiga sama sisi, terbitan pemerintah Hindia Belanda. Ukuran perangko. Pada mulanya, perangko-perangko dibuat sepraktis mungkin, tidak terlalu besar tetapi juga tidak terlalu kecil. Perangko pertama yang kebanyakan diterbitkan dalam ukuran 25 x 18 mm. Perangko terkecil adalah perangko Mecklenburg-Schweitz, Jerman, yang diterbitkan pada tahun 1856, mempunyai ukuran 9 x 9 mm. Sedangkan perangko terbesar adalah perangko Amerika Serikat yang diterbitkan pada tahun 1856.
mempunyai ukuran 53 x 97 mm. Selanjutnya adalah bagian-bagian yang terdapat dalam perangko. Yang pertama adalah kertas. Saat ini perangko dicetak pada kertas putih, tetapi ada juga yang dicetak pada kertas berwarna dengan maksud tertentu. Kertas juga menggambarkan masa atau negara mana yang mengeluarkan perangko tersebut. Selanjutnya ada perekat. Perangko-perangko umumnya sudah diberi perekat atau lem yang akan menempel apabila terkena air. Lalu ada gambar. Sebagai identitas negara, maka perangko-perangko diterbitkan dengan gambar kepala negara, raja, atau tokoh terkenal suatu negara. Memuat angka tahun atau harga nominal dengan hiasan seperlunya. Namun demikian, selain gambar tokoh atau kepala negara, perangko diterbitkan dengan gambar-gambar lain sebagai sarana promosi, peringatan, atau lainnya. Selanjutnya, pada bagian perangko lainnya adalah ada nama negara. Perangko memuat nama negara, ada yang memuat nama resmi negara dalam bahasa Inggris atau bahasa resmi negaranya, ada yang memuat dua bahasa seperti perangko Belgia, Kanada, Afrika Selatan, Sri Lanka, dan Finlandia. Bahkan ada yang mempergunakan 3 bahasa seperti Cyprus dan Israel. Selanjutnya ada teks. Dari teks yang terdapat pada perangko mampu dikenal bahwa beberapa perangko tertentu diterbitkan sebagai kebutuhan khusus, misalnya perangko dengan teks pos udara, dinas, dan lain-lain. Selanjutnya, ada warna. Pemberian warna pada perangko mempunyai tujuan sebagai membedakan jenis maupun harga perangko. Selain itu, variasi warna pada perangko mempunyai tujuan sebagai menarik perhatian konsumen. Selanjutnya, bagian terakhir dalam perangko adalah perforasi. Perforasi adalah baris lubang-lubang di deretan perangko dalam lembaran. Disediakan dengan maksud agar perangko-perangko tersebut mudah disobek. Perforasi yang disobek adalah gigi-gigi pada perangko. Perangko tanpa perforasi memiliki harga yang semakin mahal daripada perangko dengan jenis yang sama yang diterbitkan tanpa gigi. Perforasi hadir dalam 3 macam. Yang pertama adalah perforasi baris, perforasi sisir, dan perforasi blok. Perforasi sendiri tidak hanya berwujud lubang, tetapi mampu berbentuk satu tusuk jarum, pin perforation, dan tusuk pisau rowlet. Demikianlah materi tentang perangko yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya materi yang akan saya sampaikan adalah penggunaan kertas, yaitu kertas untuk surat. Berkat kemajuan teknologi saat ini, jenis kertas itu makin banyak dan kualitasnya pun makin baik. Kertas halus yang dulunya terbuat dari serat kayu, sekarang ini banyak yang sudah dicampur dengan serat plastik, sehingga mutunya makin tinggi lagi. Lalu kemudian ada jenis-jenis kertas. Jenis kertas yang lain digunakan untuk pembuatan surat memiliki beberapa macam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada band paper atau kertas HVS, yaitu untuk menulis surat asli atau laporan-laporan yang sifatnya resmi. Lalu yang kedua ada bank paper. Tadi yang pertama band, yang kedua adalah bank paper atau doorslack atau kertas tipis, yaitu untuk lembaran kertas tembusan. Lalu yang ketiga ada kertas segel, yaitu untuk membuat surat perjanjian dan bermacam-macam akte. Lalu yang selanjutnya ada ukuran kertas. Sejauh ini ukuran kertas surat hanya dapat diseragamkan untuk kelompok-kelompok surat biasa, bukan untuk kelompok surat atau tanda bukti dan dari surat-surat khusus, seperti surat pengantar barang, surat tanda terima, faktur, dan surat penghargaan. Sampai saat ini belum ada standarisasinya. Nah, selanjutnya adalah ukuran-ukuran kertas. Teman-teman bisa perhatikan pada slide PPT maupun pada makalahnya, yaitu ada ukuran kertas dalam tabel. Dari atas ada folio hingga kertas A6 dengan ukuran 10,5 x 14,8 cm. Di antara beragam ukuran kertas, ada pun ukuran kertas yang standar dan penggunaannya sebagai berikut. Misalkan untuk surat yang isinya panjang digunakan kertas folio. Lalu surat untuk yang isinya sedang atau pendek yang digunakan itu kertas quarto. Nah, untuk menulis memo dan nota digunakan kertas setengah folio atau setengah quarto dengan ukuran 21 x 16,5 cm. Dalam pembuatan surat, instansi pemerintah pada umumnya menggunakan kertas folio, sedangkan swasta terutama perusahaan kebanyakan menggunakan kertas quarto. Walaupun demikian, ketentuan itu tidaklah bersifat mutlak. Lalu berikutnya materi tentang amplop yang akan dibacakan oleh Khairunisa.
Baiklah, selanjutnya saya Koirunisa akan membahas tentang amplop. Kata amplop tentu sudah tidak asing lagi di telinga kita. Jika kita mencari di dalam KBBI, amplop memiliki arti sampul surat. Tetapi pada saat ini penggunaan amplop tidak hanya untuk surat saja. Contohnya ketika kita kondangan, kemudian kita ingin memberikan uang. Biasanya uang tersebut dimasukkan ke dalam amplop terlebih dahulu, baru kemudian amplopnya dimasukkan ke dalam kotak yang telah disediakan. Nah, itu contohnya. Di sini saya akan membahas tentang amplop yang berfungsi sebagai sampul surat. Untuk jenis amplop sendiri itu ada dua macam. Yang pertama ada amplop persegi dan ada juga amplop persegi panjang. Nah, untuk ukuran besar kecilnya amplop itu sangat bervariasi. Kenapa? Karena hal ini bertujuan untuk menyesuaikan ukuran kertas surat yang akan dimasukkan ke dalam amplop. Untuk mengetahui besar kecilnya kertas surat itu dapat dilihat dari ukuran asli sebelum kertas surat dilipat dan setelah kertas surat dilipat. Kenapa? Karena ada beberapa kertas surat yang tidak perlu dilipat. Contohnya surat-surat selebaran atau dokumen tertentu dan lain sebagainya. Maka dapat disimpulkan bahwa pemakaian amplop harus menyesuaikan dengan ukuran kertas surat, baik dilipat ataupun tidak. Jenis amplop atau sampul surat yang terpenting itu ada 5. Yang pertama ada sampul rekat silang tutup, yang kedua ada sampul katalog. Nah, perbedaan dari sampul rekat silang tutup dengan sampul katalog bisa teman-teman lihat pada gambar, yaitu terletak pada bagian penutupnya. Jika sampul rekat silang tutup berbentuk persegi 6, sedangkan sampul katalog berbentuk persegi panjang. Kemudian yang ketiga ada sampul surat bisnis. Sampul ini berbentuk seperti sampul pada umumnya. Nah, yang keempat ada sampul keamanan. Sampul ini berbentuk persegi. Dan yang terakhir ada sampul berjendela. Di bagian pojoknya itu biasanya terdapat kertas transparan yang memungkinkan kita untuk melihat bagian isinya. Biasanya itu diisi dengan alamat yang dituju. Jadi kita tidak perlu membuka sampul tersebut untuk mengetahui alamat yang ditujunya. Nah, jadi untuk amplop persegi 4 itu biasanya digunakan untuk kertas ukuran kuarto. Sedangkan untuk amplop yang berbentuk persegi panjang digunakan untuk kertas ukuran folio. Dan amplop berjendela biasanya digunakan untuk surat telegram. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang lipatan surat. Karena tentu saja ada beberapa surat yang harus dilipat terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke dalam amplop. Untuk itu saya akan membahas beberapa jenis lipatan surat dan bagaimana cara melipat jenis-jenis lipatan surat tersebut. Nah, yang pertama ada standar fold atau lipatan baku. Cara melipatnya adalah pertama kita balik terlebih dahulu suratnya, kemudian kita lipat bagian atas, lalu kita lipat bagian bawah. Jadi kertas ini terbagi menjadi 3 bagian sama besar. Setelah itu bagian bawah surat kita lipat ke atas, dan bagian atas surat yang ada kop suratnya kita lipat ke bawah. Pastikan kop surat berada di depan. Jika kalian melipatnya seperti ini, salah. Jadi yang benar adalah seperti ini. Yang kedua ada low standard fold atau lipatan baku rendah. Caranya sama, kita balik terlebih dahulu. Kemudian sisi bawah kita lipat ke atas sedikit. Sisi yang atas kita lipat ke bawah. Jadinya seperti ini.
Yang membedakan standar fold dengan low standard fold adalah terletak pada lipatannya. Jika standar fold tadi dibagi menjadi 3 bagian sama besar, low standard fold bagian yang bawahnya lebih kecil daripada yang atas. Yang ketiga ada low accordion fold atau lipatan akordion rendah. Caranya kita balik terlebih dahulu, kemudian sisi yang atas kita lipat sedikit ke bawah, lalu kita balik lagi, sisi yang bawah kita lipat ke atas. Jadinya seperti ini. Sisi yang atas lebih pendek. Yang keempat ada accordion fold atau lipatan akordion. Caranya kita balik terlebih dahulu, kemudian bagian atas kita lipat ke bawah. Setelah itu kita balik lagi, bagian yang bawah kita lipat ke atas. Pastikan menjadi 3 bagian sama besar. Setelah itu yang bawah kita lipat ke atas, kemudian bagian kop surat kita lipat ke belakang. Jadinya seperti ini. Jangan lupa untuk memastikan kop surat ada di bagian depan. Yang kelima ada parallel double fold. Caranya yang pertama kita balik terlebih dahulu, kemudian kita bagi menjadi 2 bagian sama besar. Setelah itu sisi yang atas kita lipat ke belakang. Seperti ini. Keenam ada single fold atau lipatan tunggal. Pertama, kita balik terlebih dahulu, kemudian kita bagi menjadi 2 bagian sama besar. Selesai, ini merupakan lipatan tunggal. Yang ketujuh ada French fold atau lipatan model Prancis. Cara melipatnya kita balik terlebih dahulu, kita bagi menjadi 2 bagian, kemudian kita bagi lagi, jadi ada 4 bagian sama besar. Lalu yang paling bawah ini kita lipat ke atas seperti ini. Ini kita lipat ke atas lagi. Kop surat kita lipat ke belakang. Jadinya seperti ini. Yang terakhir kedelapan ada baronial fold atau lipatan model baron. Yang pertama kita balik terlebih dahulu, kemudian kita bagi menjadi 2 bagian seperti ini. Lalu bagian yang samping ditekuk sedikit, yang sebelah sini juga sama. Seperti ini. Nah, setelah tadi saya menjelaskan tentang amplop atau sampul surat dan jenis-jenis lipatan surat, sebenarnya apa sih tujuan dari adanya amplop dan jenis lipatan surat? Seperti yang kelompok 1 minggu lalu jelaskan, bahwa surat itu berperan sebagai wakil pengirimnya, baik atas nama pribadi maupun atas nama lembaga. Hal ini mengandung pengertian bahwa menulis surat sama dengan menampilkan wajah pengirim di dalam surat yang dituliskannya. Jika menulis surat pribadi, maka gambaran pribadilah yang akan muncul di dalam surat. Jika menulis surat lembaga, maka gambaran lembagalah yang akan tampil di dalam surat.
Nah, biasanya hal ini itu sering kurang diperhatikan oleh koresponden dalam korespondensi. Mereka lebih mementingkan isi surat ketimbang unsur lainnya. Padahal hendaknya sebagai wakil dari pengirim, surat itu harus berpenampilan menarik agar menimbulkan kesan yang baik kepada penerima. Hal inilah yang menyebabkan adanya amplop dan jenis lipatan surat. Sekian penjelasan mengenai amplop dan jenis lipatan surat. Terima kasih. Demikianlah materi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.